Apakah kamu tahu bahwa semakin pesatnya perkembangan internet tidak hanya membawa manfaat, tapi juga membuka peluang bagi tindak kejahatan digital? Inilah yang dikenal sebagai cybercrime atau kejahatan siber. Cybercrime mencakup berbagai tindakan kriminal yang dilakukan melalui teknologi digital, seperti penipuan online, peretasan, penyebaran hoaks, hingga eksploitasi anak. Di Aceh, penggunaan internet terus tumbuh dari tahun ke tahun. Banyak masyarakat kini aktif dalam e-commerce, media sosial, dan perbankan digital. Namun, di balik manfaat itu, potensi ancaman cybercrime juga semakin tinggi. Bagaimana hal ini bisa terjadi, dan apa saja bentuk kejahatan digital yang paling sering terjadi di Aceh? Cybercrime yang paling sering terjadi di Aceh meliputi berbagai bentuk, mulai dari penipuan online seperti scam dan phishing yang sering menjerat korban lewat media sosial. Ada juga akses ilegal seperti peretasan akun atau penyadapan data pribadi. Penyebaran konten ilegal pun cukup tinggi, seperti hoax dan ujaran kebencian yang memecah belah masyarakat. Kasus cyberbullying dan doxing pun semakin mengkhawatirkan karena melibatkan ancaman dan penyebaran data pribadi. Selain itu, kejahatan finansial seperti pencurian data rekening hingga eksploitasi anak secara daring juga menjadi ancaman serius. Mengapa cybercrime begitu marak di Aceh? Ada beberapa faktor penyebab utama. Pertama, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak yang belum memahami risiko menggunakan internet tanpa perlindungan yang memadai. Kedua, lemahnya pengamanan data pribadi seperti menggunakan password yang mudah ditebak dan tidak menggunakan autentikasi dua faktor. Ketiga, faktor ekonomi juga memainkan peran penting karena banyak masyarakat tergiur bisnis online yang ternyata penipuan. Dan yang tidak kalah penting, regulasi serta penegakan hukum yang belum optimal memperparah kondisi ini. Cybercrime atau kejahatan siber di Aceh tidak hanya menyasar sistem besar, tapi juga merusak tatanan kehidupan sehari-hari, baik pada level individu maupun institusi. Pertama, dampak terhadap individu. Masyarakat umum menjadi target utama penipuan online seperti phishing, pencurian identitas, dan penipuan investasi digital. Banyak korban kehilangan uang dalam jumlah besar, bahkan data pribadi mereka disalahgunakan untuk tindakan kriminal. Selain kerugian materi, korban juga mengalami tekanan psikologis seperti rasa takut dan trauma untuk kembali menggunakan teknologi digital. Kedua, dampak terhadap institusi, lembaga pemerintahan, pendidikan, dan bisnis di Aceh menghadapi risiko besar dari serangan siber. Contohnya, pencurian data penting dari institusi pendidikan dapat mengganggu sistem administrasi dan kepercayaan publik. Bahkan beberapa situs pemerintah pernah lumpuh karena serangan DDoS yang menargetkan sistem layanan publik digital. Hal ini memperlihatkan bahwa infrastruktur keamanan digital di Aceh masih rentan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ada 3 pilar utama pencegahan: edukasi, teknologi, dan peran tokoh masyarakat. Edukasi bisa dilakukan lewat workshop keamanan digital, kampanye hashtag bijak berinternet, serta literasi digital di sekolah dan komunitas. Dalam aspek teknologi, masyarakat perlu diberi pengetahuan mengenai antivirus, enkripsi, dan penggunaan autentikasi dua faktor. Di sisi lain, peran ulama dan tokoh masyarakat juga penting dalam memberikan penyuluhan etika bermedia sosial yang sesuai nilai Islam dan norma Aceh. Dalam hal penanganan, Aceh telah memiliki unit cybercrime di Polda Aceh. Dasar hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan untuk memproses kasus. Pemerintah dan LSM juga aktif dalam literasi digital dan bekerja sama dengan platform seperti Facebook, TikTok, dan Instagram untuk menindak konten ilegal. Namun, masih ada tantangan besar. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Banyak yang belum tahu bahwa tindakan mereka di dunia maya bisa berdampak hukum. Selain itu, masih terbatasnya SDM ahli keamanan siber di Aceh juga menjadi hambatan besar. Untuk itu, dibutuhkan beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat kerja sama antara kampus dan kepolisian dalam riset cybercrime. Kedua, membentuk komunitas relawan pelapor konten kriminal seperti Aceh Cyber Army yang berperan aktif menjaga dunia maya agar tetap aman. Cybercrime adalah ancaman nyata, tapi dengan kolaborasi semua pihak, Aceh bisa membangun ruang digital yang lebih sehat dan aman. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi. Waspada, cerdas, dan bijaklah dalam bermedia digital.